wabarakatuh. Apa kabar Sobat Milenial? Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya bersama saya Dita Ruspendi. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama narasumber yang berkompeten dan juga inspiratif. Kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik. Mudah-mudahan sehat selalu ya pemirsa ya. Bagaimana puasanya? Mudah-mudahan lancar selalu ya. Bagi yang sedang diuji kesehatannya, mudah-mudahan lekas diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ngomong-ngomong soal ngobrol bareng, tentunya saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya di sini Pak Ustadz Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Mbak Dita sehat juga ya? Alhamdulillah, sekeluarga sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Bagaimana dakwahnya? Sudah sampai bagian Indonesia sebelah mana? Baru pulang jangan-jangan? Alhamdulillah Ramadan ini kita safari ke beberapa masjid untuk menyampaikan kabar gembira dari para dai-dai yang dari pedalaman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Ustadz Agus Salim ini terkenal karena dakwahnya yang sampai ke pedalaman. Kalau biasanya sekarang dakwah-dakwah ini menyasar ibu kota ya, kota-kota, masjid-masjid di ibu kota. Kalau Ustadz Agus Salim ini benar-benar berbeda, Sobat Milenial. Beliau ini memilih tempat yang luar biasa berbeda daripada pendakwah-pendakwah biasanya. Sampai ke pelosok ya Pak Ustadz ya? Iya benar. Alhamdulillah. Oke. Sebenarnya kewajiban berdakwah itu bagi semua umat Islam kan ya Pak Ustadz ya? Setiap muslim, setiap mukmin. Itu yang menjadi landasan Pak Ustadz untuk terus meniti jalan ini ya? Iya benar. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi soal dakwah pedalaman dan juga hal-hal lain terkait Laznas, saya ingin mendengar Pak Ustadz nih kalau biasanya menyampaikan materi dakwah Pak Ustadz yang paling digemari orang-orang atau sobat milenial di pedalaman itu biasanya tema apa Pak Ustadz? Bismillah, saya mohon izin untuk menyampaikan kepada pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, keberlimpahan, kemudahan di dalam setiap menjalani aktivitasnya. Alhamdulillah Allah juga Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat yang sangat mulia, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena nikmat ini adalah sebuah chip atau kunci apakah kita layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dari ayat tersebut para ulama sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dirinya muslim, mukmin, maka dianjurkan kepadanya, diwajibkan atasnya untuk menyeru manusia menuju sabili rabbik, jalan Tuhanmu. Di sini jalan Tuhanmu adalah Tuhan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan baligho anni walau ayah. Sampaikanlah Islam itu walaupun satu ayat. Kita mungkin hafal surat Al-Fatihah dan itu lebih dari cukup untuk kemudian kita menyampaikan dakwah walaupun satu ayat. Artinya siapapun yang mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya mukmin, maka melekat kewajiban dakwah kepada kita, Anda semua yang ada di rumah, di jalan, dan di tempat-tempatnya masing-masing. Dari dakwah yang sudah diwajibkan oleh kita, yang telah dirintis sebelumnya oleh para anbiya war rasul, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama kita dari generasi ke generasi, dekade ke dekade, kemudian sampai dengan saat ini. Masya Allah, Alhamdulillah, dakwah Islam terus berjalan di setiap penjuru-penjuru negeri.
Bisa bayangkan kalau misalkan dakwah itu berhenti, maka Islam tidak akan mungkin sampai di Indonesia. Saya teringat bagaimana kisah Rasulullah SAW pada saat perang haji. Hajinya itu disebut dengan haji wada. Jadi haji wada itu adalah haji yang pertama dan haji yang terakhir. Disebut haji wada karena wada artinya perpisahan. Jadi beliau berhaji sekaligus seakan menyampaikan sebuah perpisahan kepada seluruh sahabat. Apa yang disampaikan Rasulullah? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ayyuhas sahabah, wahai para sahabatku, hal qad ballaghtu? Apakah telah aku sampaikan Islam ini kepada kalian?" Kemudian para sahabat yang hadir pada saat haji wada itu, para pemirsa sekalian, menjawab, "Na'am ya Rasulullah, bala ya Rasulullah." Iya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah menyampaikan semua syariat Islam ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam doanya, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Duhai Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan semua syariat Islam ini. Mereka para sahabatku bersaksi. Sejak saat itu, Masya Allah, sepeninggal Rasulullah kita melihat sahabat-sahabat Nabi banyak sekali yang kemudian tidak meninggal terpusat di Madinah. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang kemudian meninggal tidak terpusat di Mekah. Kalau kita ketahui kuburan terbesar yaitu di Baqi, Mbak ya. Tetapi makam Baqi yang ada di Saudi itu tidak menjadi pusat pemakaman seluruh sahabat Nabi. Kalau kita cari tahu, Masya Allah, sejarah-sejarah mengatakan kuburan-kuburan para sahabat Nabi itu tersebar di seluruh penjuru negara. Ada yang di Mesir, ada yang di Irak, ada yang di Iran, ada yang di Turki, ada yang di Eropa, ada di seluruh penjuru-penjuru negeri. Bahkan di eranya Khalifah Umar bin Khattab, Masya Allah, Islam itu bisa berjaya di sepertiga dunia, Mbak. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Dari inspirasi itulah kemudian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sejak tahun 1967 mendirikan sebuah yayasan bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Sejak saat itu pula pendirinya yang bernama Dr. Muhammad Natsir, Allah yarham, beliau pencetus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau juga ulama kita. Beliau juga lah penggagas untuk mengirimkan ustadz-ustadz, guru-guru ngaji, muallim-muallim, dai-dai ke pelosok-pelosok negeri, terinspirasi dari bagaimana Rasulullah pada saat menyampaikan kepada para sahabat setelah beliau mengatakan Allahumma syahad, saksikan ya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada kaum muslimin, balik minkumus syahid ila minkulmul ghaib. Kata Rasulullah pada saat khutbah wada, kalian wahai para sahabatku kaum muslimin, balik minkumus syahid, sampaikanlah Islam yang telah kalian ketahui, kalian pelajari, kalian dapati, ila minkumul ghaib, kepada orang-orang yang tidak hadir saat ini, orang-orang yang tidak ada saat ini. Artinya kewajiban dakwah menjadi sebuah kewajiban kepada para sahabat dan kaum muslimin hingga kita saat ini. Nah dari situ kemudian Masya Allah, Dewan Dakwah dengan program yang menjadi andalan dan fokus value utamanya adalah mengirimkan dai-dai ke pelosok-pelosok negeri Indonesia. Alhamdulillah sampai dengan sekarang Dewan Dakwah telah mengirimkan dai-dai sudah ribuan dai telah tersebar di seluruh pelosok penjuru negeri Indonesia. Ada yang tugas di ujung Papua, ada yang ditugaskan di ujung Aceh. Kalau di sesi yang sebelumnya saya bercerita tentang pengalaman dakwah yang kami alami, tetapi ini saya akan berbicara tentang kewajiban dakwah itu sendiri dan kapan mulai berlangsung dakwah di pedalaman. Jadi sejak tahun 1967 Dewan Dakwah mengirimkan seluruh dai-dainya. Kalau dulu itu proses kaderisasi dai-dainya itu, Mbak, tidak seperti misalkan saya siap berangkat ke pedalaman, Ustadz, saya mau bertugas. Apa kemudian dia dikirimkan begitu saja? Tidak. Ada prosesnya. Ada proses pengkaderan dulu, kemudian dibina dulu, dididik dulu. Kalau dulu itu zamannya Pak Natsir itu, Allah yarham, beliau ketika mengkader itu bisa berupa daurah. Daurah itu apa, Ustaz? Pendidikan, misalkan semisal 3 sampai 10 bulan. Di situ dibekali ilmu, dibekali bagaimana cara pemetaan dakwah, dibuat
plan-plan, goal-goal apa yang akan dilakukan di daerah tempat dia bertugas. Sampai di tempat dia bertugas mau berapa tahun dia mencapai goal atau plan yang dia sudah canangkan sebelumnya. Sehingga ketika berangkat ke pedalaman dia sudah tahu apa yang harus dibuat, sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Sehingga sampai di pedalaman itu dia sudah harus mengeksekusi itu tanpa harus pikir panjang. Terlepas juga dia harus melakukan pendekatan-pendekatan yang sebelumnya dia sudah pahami karakteristik budaya, adat, istiadat yang ada di tempat. Masya Allah, para dai-dai ini kalau zaman dulu itu dikader melalui daurah. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ada saja hamba-hamba Allah ya, hamba-hamba Allah yang soleh, soleha, yang dermawan. Mereka kemudian melihat program yang sangat luar biasa ini, mereka mensupport berupa bantuan-bantuan. Akhirnya sejak tahun 1999 Dewan Dakwah mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang saat ini terletak berada di Tambun, Bekasi, Kabupaten. Kemudian itu khusus ikhwannya. Kemudian ada juga di Cipayung, Jalan Mandor Hasan, Jakarta Timur. Itu khusus yang da'iyah atau akhwatnya. Oh, Masya Allah. Ternyata kewajiban berdakwah ini tidak hanya untuk kaum laki-laki ya. Iya, setiap yang mengaku beriman, setiap yang mengaku muslim, maka melekat, Mbak. Karena yang hadir pada saat haji wada Rasulullah itu tidak hanya laki-laki saja, tetapi muslimah, bagaimana seorang ibunda Aisyah, beliau seorang da'iyah, beliau menyampaikan semua hadis-hadis. Kalau kita lihat periwayat hadis wanita terbanyak itu adalah ibunda Aisyah. Beliau Masya Allah seorang da'iyah yang sangat luar biasa. Semoga Allah senantiasa merahmati keluarga Rasulullah, diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi setelah Dewan Dakwah telah didirikan melalui pengkaderan-pengkaderan yang bertahap tadi, alhamdulillah tahun 99 atau 1999 STID didirikan atau Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir ini didirikan. Masya Allah, dai terus bertumbuh dan bertambah. Itu setingkat SMA? Setingkat strata 1, Mbak. S1. Mereka dikuliahkan S1. Kemudian setelah dikuliahkan S1, seperti yang sebelumnya kami sampaikan, mereka ditugaskan ke pedalaman sana 2 tahun. Dan tidak akan diberikan ijazah sebelum mereka selesai tugasnya. Tapi kebanyakan Masya Allah, para dai-dai yang ditugaskan itu kemudian tidak kembali, lantaran sudah cinta, dekat, bahagia di pedalaman. Kalau di pedalaman tuh Masya Allah kita tidak pikir lagi susah minyak makan, Masya Allah. Nah, Masya Allah yang luar biasanya lagi, Mbak, kita itu punya cita-cita melalui kaderisasi ini. Masya Allah kita punya cita-cita 1 tahun bisa mengirimkan dai bisa sampai 10.000 dai. Sehingga pedalaman-pedalaman itu bisa lebih cepat dari yang kita bayangkan, lebih segera daripada yang kita bayangkan. Kalau sekarang ini kan mampunya alhamdulillah 100 sampai 150 per tahun. Harapannya setiap tahun tuh bisa sampai 10.000. Tentu ini cita-cita yang besar, membutuhkan support juga yang besar. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Itulah mungkin beberapa secerca sejarah kenapa perlu ada dakwah pedalaman. Inspirasinya dari Rasulullah kemudian melakukan pendidikan dan pengkaderan kepada para sahabat. Mereka dikader selama belasan tahun oleh Rasulullah sejak di Mekah, awal-awal berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian di Madinah dibina, dididik, dakwah sudah mulai terang-terangan, Masya Allah, sampai saatnya Fathul Mekah, kembali ke Mekah haji wada, itu mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, sehingga mereka berangkat ke seluruh pelosok-pelosok. Masya Allah, Bilal bin Rabah, Masya Allah, beliau Masya Allah, ketika Rasulullah meninggal, beliau langsung meninggalkan kota Madinah dengan dalam rangka menghilangkan kesedihan beliau karena tidak melihat Rasulullah, sekaligus beliau mendakwakan Islam dari apa yang beliau dapatkan. Masya Allah, itulah secerca mungkin kewajiban dakwah kepada setiap kita, bahwa motivasi dakwah itu telah Rasulullah contohkan kepada kita semua, sahabat-sahabat telah contohkan bagaimana kemudian kita bisa melanjutkan, bisa meneruskan estafeta dakwah tersebut. Mungkin kita tidak bisa berangkat, mungkin kita tidak bisa ikut, tetapi kemudian kita bisa gugur kewajiban itu dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Mungkin Ustaz, saya punya potensi sebagai orang yang pintar program, maka manfaatkanlah keahlian kita dalam bidang program itu untuk disalurkan
mengkampen atau mengkampanyekan dakwah pedalaman. Sehingga mereka yang tidak tahu, anak-anak milenial ini Masya Allah sekarang sangat familiar terhadap gadget, dunia digital, ya? Dunia digital. Mudah-mudahan mereka dengan keahliannya itu bisa mengantarkan mereka ke surga. Artinya kalau kita bisa sebut, jadikan dakwah pedalaman ini jalan menuju surga kita. Amin. Atau bisa disebut dengan menggapai surga di jalan dakwah. Masya Allah, Masya Allah, amin, amin. Ini baru mau saya tanyakan Pak Ustadz, apabila semua dari kita ini memiliki kewajiban berdakwah, tapi kemudian memiliki keterbatasan Pak Ustadz ya, mungkin dari segi ilmu, dari segi profesi keseharian, kemudian tanggung jawab, bagaimana gugurnya kewajiban dakwah bagi seseorang itu? Mungkin kalau misalkan kita tadi tidak mampu berangkat, tidak memiliki kesempatan karena fisik yang sudah tidak mendukung, sakit, tua, atau memiliki kewajiban yang kalau kita tinggalkan bisa berdampak lebih buruk gitu ya. Solusinya adalah bagaimana? Kita akan bahas usai jeda ya Pak Ustadz ya. Siap. Tahan dulu Pak Ustadz. Siap. Kita akan bahas lebih dalam lagi ya, bagaimana cara sesuatu atau menggugurkan kewajiban berdakwah bagi umat Islam. Usai jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami di Ngobrol Bareng.